Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di minggu ke-8 ini dalam materi menentukan persamaan bidang dalam ruang 3 bersama Kifayah Astuti sebagai dosen pengampu mata kuliah matematika 2B di Fakultas Teknik Sipil Universitas Borobudur Jakarta. Baik, kami ulangi, kita sudah sampai pada pertemuan ke-8 di mana kita telah melaksanakan UTS ujian tengah semester ya. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa nilainya bagus semuanya. Amin. Ya, kita lanjut materinya, yaitu kita menentukan persamaan bidang secara vektoris dan secara parameter. Pada prinsipnya sama, menentukan persamaan garis dapat dinyatakan dengan 3 secara vektoris, parameter, dan linier. Maka dalam persamaan bidang, dalam menyatakannya ada 3. Pertama, persamaan bidang secara vektoris, kedua, persamaan bidang secara parameter, dan yang ketiga, menentukan persamaan secara linier. Baik, akan kita pelajari bagaimana kita menentukan persamaan bidang secara vektoris dan parameter. Untuk menyatakan persamaan bidang secara vektoris minimal di dalam ruang 3 itu diketahui 3 pasang titik. Minimal 3 pasang titik di dalam koordinat. Jadi kalau kita gambarkan dapat dibuat segitiga bidang kan, kalau dapat digambar di bidang otomatis dapat dibuat persamaan bidang segala tersebut. Bagaimana menentukan persamaan bidang secara vektoris dan secara parameter jika diketahui 3 pasang titik? Misalkan diketahui 3 pasang titik yang tidak segaris lurus dalam ruang 3 sebagai berikut, itu titik P koordinatnya X1, Y1, Z1 untuk titik yang pertama titik P. Untuk membedakan saya kasih indeks 2, namanya titik Q. Kurung buka X2, Y2, dan Z2. Dan yang ketiga dengan indeks 3 yaitu titik saya namakan PQR. Koordinatnya X3, Y3, dan Z3. 3 titik tersebut. Maka langkah-langkahnya dari ketiga titik tersebut dapat 2 faktor. Minimal faktor PQ. Faktor ini koordinat tujuan dikurang koordinat pangkal, berarti X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 kurang Z1, itu PQ. Dan dapat ditarik faktor PR, koordinat ujung kurang pangkal, yaitu X3 min X1, Y3 min Y1, dan Z3 min 1. Misalkan hasilnya X1 min X2 min 1 A, kemudian Y2 min 1 B, dan Z2 min 1 hasilnya. Maka faktor PQ itu koordinat itu tidak angka, yaitu misalkan A, B, C. Dan faktor PR hasilnya misalkan D, F, E, F. Nah, bagaimana menentukan persamaan bidang secara vektoris? Secara analitik, bidang V sama dengan 0, namanya itu V sama dengan 0 itu bidang. Dapat ditarik titik P. Dari titik P, searah dengan faktor PQ dapat ditarikkan ke atas PQ. Sejauh parameter alfa min tak terima sampai tak terima boleh positif, asalkan tidak 0. Dan menarik garis dari titik P searah dengan faktor PR sejauh parameter lambda tidak 0, sehingga dapat dibuat gambar segitiga yang minimal ukurannya segitiga PQR. Kalau vektor P ini lebih kelipatan, maka segitiganya lebih besar. Dan karena secara ukur double segitiga, bagaimana logikanya menentukan persamaan vektoris secara aljabar? Maka persamaan bidang secara vektoris dapat ditentukan oleh kedua faktor tersebut yang melalui salah satu titiknya. Dalam hal ini titik P dipilih bebas. Dalam hal ini Ibu milih titik P yaitu X1, Y1 sebagai titik pangkalnya, di mana persamaan faktor bidang secara vektoris adalah merupakan tempat kedudukan titik-titik atau faktor-faktor X, Y, Z sebagai variabel yang melalui titik X1, Y1 dan dibangun oleh vektor PQ dan PR. Maka secara umum itu bidangnya V sama dengan 0,
Secara vektorial dapat dinyatakan V sub 0 adalah titik-titik kurung buka X, Y, Z itu ruas kiri vektor X, Y, Z sama dengan ruas kanan melalui titik X1, Y1, ditambah alfa kali vektor P ditambah beta kali vektor PR. Nah, maka ruas kiri vektor X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda kali A, B, C kurung tutup dan ditambah beta kali vektor DEF. Nah, ini namanya persamaan bidang secara vektoris melalui titik X1, Y1, Z1 yang dibangun oleh vektor PQ dan PR. Ini bentuk membangun vektor. Karena segitiganya itu tergantung alfa dan beta. Semakin banyak alfanya, maka segitiganya makin lebar. Dan harus melalui titik pangkalnya yaitu X1, Y1, dan Z1. Ya, baik. Bagaimana menentukan persamaan bidang secara parameter? Untuk menentukan persamaan bidang secara parameter itu bertumpu jika persamaan secara vektor sudah ada. Karena persamaan bidang secara vektor itu ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau disamakan, dua vektor dikatakan sama secara aljabar, yaitu komponen yang seletak disamakan. Jadi kita persamaan bidang nomor 1 ini secara vektor kita jalankan. Maka X sama dengan X1 ditambah A alfa ditambah D kali beta. Y sama dengan Y1 ditambah alfa kali B ditambah beta kali E. Nilai Z sama dengan Z1 ditambah alfa kali C ditambah beta kali F. Oke, atau F kali B. Jadi ini alfa semuanya, yang ini beta semuanya. Ini persamaan secara parameter. Contoh soal. Tentukan persamaan bidang dalam ruang 3 melalui ketiga titik sebagai berikut. Titik A yaitu koordinatnya 1,2,3 dan titik B koordinatnya 7,4,4 dan titik F, titik C yaitu 2,1,6. Tentukan secara vektoris dan parameter. Jawab, kita menentukan persamaan bidang secara vektoris. Langkah-langkahnya menentukan vektor AB dan AC. Vektor AB itu titik B kurang koordinat A, maka 7 kurang 1, 4 kurang 2, 4 kurang 2. Maka hasilnya 7 kurang 1, 6, 4 kurang 2, 2, 4 kurang 3, 1. Vektor AC, titik C kurang 1. Titik A yaitu 2 min 1, 1 min 2, 6 min 3 hasilnya 2, min 1,3. Nah, menentukan titik pangkal dari ketiga titik itu, misalkan Ibu pilih titik A, yaitu titik 1,2,3. Maka tempat kedudukan titik-titik vektor-vektor atau X, Y, Z yang melalui titik 1,2 dan dibangun oleh vektor AC adalah di sini X sama dengan kurung buka, V sama dengan 0 ini namanya. Tanda panah ini ekuivalen. Kurung buka X, Y, Z sama dengan 1,2,3 ditambah alfa kali vektor P-nya, vektor AB 6,2,1 dan beta kali vektor AC-nya yaitu 2, min 1,3. Sekarang menentukan persamaan bidang secara parameter. Untuk menentukan secara bidang secara parameter dengan menjalankan persamaan faktor dari persamaan garis. Para faktor bisa dijalankan. Jadi ini sama kode-kode yaitu komponen seletak sama, yaitu nilainya X sama dengan 1 ditambah 6 alfa ditambah 2 beta. Nilainya Y sama dengan 2 ditambah 2 alfa ditambah M dikurangi min beta. Dan nilai Z adalah 3 ditambah alfa ditambah 3 beta. Ini artinya persamaan secara parameter yang melalui titik 1, 2, 3 yang dibangun oleh vektor 6, 2, 3 dan vektor 2, min 1,3. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, merdeka belajar. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.